Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Agen Nasyakla. Film ini mengisahkan tentang perjuangan agen rahasia dalam menangkap teroris yang akan menghancurkan India. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Kepala Menteri Pertahanan dan juga para orang-orang militer tepat di satu ruangan sedang rapat. Kulkarni, kepala agen RAW, menjelaskan bahwa seorang teroris bernama Quraisy ternyata yang mendalangi semua itu. Daman Quraisy adalah dalang kejahatan mulai dari pencucian uang, narkoba, dan lain-lainnya. Semua terhubung dengan Quraisy. Dalam waktu 2 bulan akan ada KTT G8 di mana Kepala Menteri Pertahanan meminta Kulkarni agar dalam KTT G8 ini tidak terjadi masalah. Karena KTT G8 merupakan pertemuan yang penting untuk India. Setelah rapat, Kulkarni kemudian menuju markas RAW. Di sini Kulkarni mendapati sebuah laporan dari Karchi bahwa anak buah Quraisy si Salim akan pergi ke Suriah tepat pada tanggal 26 dan Kulkarni berencana akan menangkap Salim karena Salim ini merupakan tangan kanan dari Quraisy, penyebab bom Beratani tepat tahun 90-an. Awalnya Menteri Pertahanan tidak mengizinkannya karena hal itu akan membuat citra negara buruk apabila ketahuan. Namun Kulkarni menjelaskan bahwa operasi ini sangat rahasia karena intel yang dimiliki RAW sangat hebat. Dan apabila nanti dalam KTT G8 operasi ini gagal, maka agen RAW tidak perlu diakui negara. Hal ini kemudian membuat Menteri Pertahanan percaya dan mengizinkan operasi rahasia penangkapan Salim. Kemudian Menteri Pertahanan bertanya siapa yang memimpin operasi ini. Maka Kulkarni mengatakan bahwa pemimpin operasi rahasia ini adalah Arjun Sekar. Dia telah menyelesaikan 12 misi dengan keren dan tingkat keberhasilannya yaitu 100%. Kemudian di sisi lain Arjun dan juga 4 temannya menjalankan misi penangkapan Salim. Mereka berempat, Adi sebagai penembak jitu, Ravender dan Aswin tepat di dalam mobil, Ahmad berada di satu lapangan luas, mereka berlima siap melakukan operasi. Kulkarni tidak bisa mengonfirmasi misi mereka karena pada saat itu wajah Salim tidak diketahui karena mengenakan penutup muka. Namun Arjun kemudian dengan keahlian khusus keagenannya masuk ke dalam markas mereka yang ada di Suriah ini. Beserta 4 temannya, Arjun kemudian membunuh semua penjagaan di sana. Dan akhirnya Arjun kemudian bisa membawa Salim ke India dan menangkapnya. Namun dalam misi itu, Adi sang penembak jitu kemudian terkena tembakan oleh para pemburu mereka. Namun akhirnya mereka juga selamat dari kejaran itu. Arjun yang dikonfirmasi oleh Kulkarni karena awalnya tidak bisa mengikuti protokol, namun Kulkarni bangga dengan Arjun karena selesai menangkap Salim. Karena itu mereka membawa ke markas militer India pada saat itu. Di sisi lain, Quraisy dan kepala militer negara Pakistan sedang menghadiri pemakaman orang yang dibunuh oleh Arjun. Di sana mereka membicarakan Salim. Quraisy mengatakan bahwa Salim tidak akan berbicara karena Salim telah dilatih sebagai orang yang berjuang untuk negaranya. Setelah misi itu, Arjun yang kemudian sambil menunggu misi yang diberikan Kulkarni bekerja sebagai staf Bank of Delhi, di mana saat itu namanya juga diganti yaitu Ramakrishna. Ia menjalani sebagai staf bank. Di dalam bank itu Ramakrishna memiliki teman seperjuangan untuk membangun loyalitas bank dengan konsumen. Bahkan mereka di saat itu selalu menjaga hubungan dengan konsumen. Suatu hari seorang wanita bernama Aswari yang sangat cantik mengatakan kepada Ramakrishna bahwa dirinya tidak merasa puas dengan banknya dan akan menutup akun banknya. Namun manajer bank Ramakrishna ini malah memerintahkan Ramakrishna mendatangi rumahnya Aswari untuk meminta maaf agar tidak menutup akunnya. Singkat cerita, Aswari tidak jadi menutup akun bank di bank tersebut. Ramakrishna alias Arjun mendapati panggilan dari Kulkarni dan saat itu mengatakan bahwa anak buah Quraisy akan menyelamatkan Salim dan mereka harus mengambil antisipasi dari semua itu. Saat sebelum mereka menangkap Salim, saat itu timnya Arjun justru seolah-olah menjadi agennya Salim dan menangkap Salim dengan helikopter.
Namun di saat itu Arjun memahami kalau Salim ini tidak ada gunanya untuk negaranya dan juga tidak memberikan informasi apa-apa, dan akhirnya Salim pun dibunuh pada saat itu juga, dan hal ini pun didengar oleh Quraisy. Suatu hari Aswari mendapat masalah terkait anjing yang dimilikinya. Aiswari meminta rekomendasi anjing laki-laki dari dokter untuk mengawini anjing miliknya. Dokter pun memberikan sebuah saran untuk menuju sebuah rumah karena dia memiliki anjing yang sama. Anjing yang dimiliki Aswari ini unik spesiesnya sehingga tidak boleh sembarangan mengawinkannya. Saat mengetuk rumahnya, Ramakrishna terkejut mendapati Aswari datang ke rumahnya. Kemudian Aswari meminta Rama untuk meminjamkan anjingnya untuk menemani anjing Aswari. Namun Ramakrishna menolak karena merasa anjingnya tidak membutuhkan itu. Aswari kemudian pergi dan mencari anjing lain, dan sudah berkali-kali Aswari mencari namun tidak menemukan anjing yang pas. Akhirnya suatu malam Aswari ditemani dokter ke rumah Ramakrishna dan menculik anjing Ramakrishna lalu memberikan kepada anjing Aswari. Saat itu Ramakrishna muncul dan terkejut. Ternyata Rama menguji Aswari bagaimana perjuangannya mendapatkan pasangan anjing itu. Dari situ ternyata mereka berdua mulai jatuh cinta dan akhirnya mereka pun berpacaran. Suatu hari saat Rama berada di rumah Aswari, ternyata Ramakrishna diserang oleh anak buah Quraisy di malam itu. Namun Rama alias Arjun kemudian menghabisi para penjahat itu. Bahkan ia membunuh satu persatu penjahat itu hingga tewas. Di saat itu, polisi pun berdatangan dan Aswari terkejut menyaksikan hal tersebut. Di saat polisi memberikan sebuah telepon kepada Arjun bahwa dirinya mendapat panggilan dari Kulkarni, kepala Rau, di sana Kulkarni memerintahkan Arjun untuk ke markas. Di saat itu, Arjun yang sudah ada di markas mengobrol dengan Kulkarni dan mengatakan bahwa teman-temannya Adi Aswin dan Tavender serta Ahmad ditangkap oleh Quraisy. Saat itu setelah mengetahui bahwa teman satu timnya ditangkap, Arun lalu hendak berangkat menuju Pakistan di Karachi. Namun saat sebelum keberangkatannya, Arjun berkata jujur kepada Aswari bahwa dirinya adalah Arjun dan bekerja di agen rahasia India Rau. Aswari sangat bisa menerima Arjun karena cintanya yang sudah mendalam. Arjun dan Kulkarni mendatangi Menteri Pertahanan di sana dan bukan mendapat dukungan, tapi justru Arjun malah mendapatkan hinaan karena Rau telah salah menjalankan misi dengan Arjun, serta semua penyamaran Arjun ini telah terbongkar dan juga teman-teman agennya, sehingga hal itu membuat Menteri Pertahanan marah karena KTT-G8 sudah sangat dekat. Kulkarni mencoba menemui Menteri Pertahanan lagi dan di saat itu ada Azam, orang yang membersamai Menteri Pertahanan. Kulkarni mengatakan bahwa harus membantu Arjun dalam misi penyelamatan teman-teman setimnya. Namun Menteri Pertahanan yang mengetahui Arjun berangkat menuju Karachi sendirian malah memberikan sebuah perintah untuk membunuh Arjun kepada agen Rau yang ada di Karachi. Hal ini membuat Kulkarni sedikit putus asa. Namun Kulkarni memiliki rencana sendiri. Azam antek dari Sohail Quraisy ini kemudian menelpon Quraisy. Ia mengatakan bahwa tidak boleh meremehkan Arjun, karena saat ini Arjun sudah berada di Karachi. Namun Quraisy ini malah tertawa karena merasa Karachi ini adalah miliknya, sehingga Arjun tidak akan bisa kemana-mana di Karachi ini. Arjun yang memahami bahwa dirinya tidak mendapatkan dukungan dari negara, akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju Karachi sendiri. Saat Arjun sampai di Karachi, Arjun kemudian mencari cara agar dirinya bisa menemukan Sohail, anak dari Quraisy yang telah menahan rekan-rekannya. Di saat itu Arjun memberi bunga di mana itu sebenarnya Arjun ingin meminta sebuah alamat. Agen Rau yang ada di Karachi itu berada dengan bahasa kode. Arjun kemudian mendapatkan alamat dan mendapati sebuah klub malam di sana dan dia bertemu dengan seorang wanita yang mana wanita ini bernama Zubaidah. Awalnya Zubaidah yang mendapat perintah untuk membunuh Arjun. Namun Arjun yang kemudian menjelaskan semuanya kepada Zubaidah, akhirnya Zubaidah bukan membunuhnya namun malah menolong Arjun. Saat itu Arjun diberikan sebuah arahan untuk bisa mencapai markas Zubaidah dengan panduan telepon dari Zubaidah. Akhirnya Arjun bisa sampai ke markas Zubaidah. Zubaidah kemudian mengatakan dan memberitahu bahwa mustahil untuk bisa menangkap Sohail karena dia memiliki 4 rumah dan tidak ada yang memahami aktivitas dia sama sekali. Namun hal itu kemudian menjadi sebuah perbincangan hangat karena seorang Sohail tidak akan pernah bisa dilacak. Mereka berdua berpikir bagaimana caranya agar Sohail bisa mereka lacak. Zubaidah dan juga Arjun kemudian memasang 130 kamera pengintai tepat di daerah di mana Sohail akan lewat.
Namun di saat itu Zubaida mengatakan setelah Sohail lewat, maka kondisi lampu lalu lintas akan selalu hijau dan tidak akan merah karena Sohail sama seperti presiden yang selalu dikedepankan. Namun Arjun menangkap hal lain bahwa hanya satu orang yang terhubung selalu dengan Sohail, yaitu Kepala Komisaris Kepolisian, di mana Komisaris Kepolisian ini mendapatkan file yang terenskripsi dari Sohail langsung. Dan mereka berdua berencana masuk ke dalam ruangan komisaris. Namun sangat sulit untuk bisa masuk ke kediaman komisaris ini karena penjagaan yang sangat ketat. Bahkan untuk masuk ke ruangan komisaris membutuhkan fingerprint. Mereka berdua kemudian mencari aktivitas komisaris, di mana komisaris akan pergi ke klub malam dari pukul 6 sore hingga 9 malam. Dan hal itu akan menjadi sebuah peluang untuk bisa masuk ke ruang komisaris di saat penjaga masih dalam kondisi ibadah. Arjun yang masuk ke ruangan komisaris ini saat para penjaga ibadah di saat itu komisaris sedang di kafe. Zubaida yang mendekati komisaris untuk mendapatkan sidik jari tepat ketika Arjun mengalihkan penjaga pintu dengan panggilan telepon, namun pertama sidik jari gagal dan saat itu Arjun meminta kiriman lagi saat penjaga pintu kembali. Beruntung telepon berdering kembali hingga Arjun masih bisa mendapatkan sidik jari yang kedua dan bisa masuk ke ruang komisaris. Tepat saat Arjun membuka laptop komisaris, Arjun mendapati bahwa harus ada konfirmasi suara untuk membuka keamanan laptop komisaris. Tepat saat itu Zubaida menanyakan nama komisaris dan komisaris menjawab, kemudian saat itu alarm dari keamanannya telah dibobol. Arjun masuk ke dalam laptop komisaris. Kemudian komisaris menyadari ada yang masuk ke dalam laptopnya dan saat itu komisaris menelpon penjaga, namun saat itu penjaga masih dalam kondisi ibadah sehingga tidak mengangkat telepon. Sehingga Arjun pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi terkait Sohail. Ternyata saat itu Sohail akan menghadiri sebuah pertemuan di sebuah hotel. Arjun dan Zubaida merencanakan untuk pergi menangkap Sohail di hotel itu. Tepat saat di dalam hotel rencana pertama gagal untuk menangkap Sohail. Namun saat itu Arjun kemudian langsung mendatangi penjaga dengan mengancam bahwa di gedung telah dipasangi bom. Akhirnya Arjun bisa menangkap Sohail dan membawanya ke markas Zubaida. Namun di saat sudah berada di markas Zubaida, yang mereka tangkap bukanlah Sohail tapi itu adalah tubuh gandanya Sohail. Dan tubuh gandanya ini telah diberikan kamera pengintai dan juga GPS. Lalu karena geram Sohail palsu ini ditembak oleh Arjun. Zubaida diminta untuk membereskan Sohail palsu dan pergi. Di saat itu Arjun yang sudah digerebek oleh para anak buah Sohail asli dan dikejar di segala penjuru dan Arjun terkena 2 kali tembakan saat itu. Namun keberuntungan memihak kepada Arjun. Arjun selamat dari kejaran para polisi dengan bersembunyi di kolong jembatan. Zubaida yang mencari dengan alat pelacaknya akhirnya menemukan Arjun tepat di bawah jembatan saat itu. Arjun kemudian dibawa ke kediaman Zubaida dan dikeluarkan peluru yang ada di tubuh Arjun. Sohail merasa heran hampir 24 jam Arjun tidak muncul, bahkan pada saat itu di mana Arjun tertembak 2 kali tidak mendatangi rumah sakit ataupun apotek di Karachi. Qureshi sebagai ayah Arjun pun mengatakan bahwa Arjun dibantu oleh seorang yang berada di Karachi dan menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Arjun sudah mulai pulih dari kondisi tertembaknya. Anak buah Sohail mengetahui kamera pengintai yang dimiliki oleh Arjun saat itu, lalu Arjun kemudian membawa kamera itu ke markasnya. Di saat itu Zubaida mengetahui bahwa kameranya telah dibawa oleh anak buah Sohail dan memanggil Arjun untuk melihat hal yang akan dilakukan oleh Sohail melalui kamera itu. Arjun mengetahui bahwa Sohail meminta agar tidak boleh lagi bahwa Arjun mengambil langkah untuk mencapai dirinya. Namun di saat itu salah satu teman timnya kemudian digorok oleh Sohail. Dan hal itu dinampakkan oleh Sohail tepat di depan kamera yang saat itu disaksikan oleh Arjun. Kemudian Sohail mengingatkan Arjun untuk tidak lagi melawan Sohail, apabila itu terjadi maka satu persatu timnya akan dibunuh oleh Sohail. Namun di saat itu Arjun kemudian yang sangat kebingungan mengatakan apakah video pembunuhan itu direkam, maka Zubaida mengatakan bahwa iya. Arjun kemudian meminta video pembunuhan itu diulang, di mana saat itu Arjun menyadari bahwa teman satu timnya ini memberikan sebuah kode Morse dan mengatakan sesuatu. Arjun kemudian berusaha memecahkan kode Morse tersebut dan saat itu Arjun mendapati bahwa tujuan dari Sohail adalah untuk membuat serangan di KTT G8. Sohail akan membuat agen RAW ini dikirim menuju Singapura tepat di gedung pertemuan KTT G8. Saat itu setelah mereka berada di sana mengenakan kursi roda, maka akan diberhentikan oleh security dan di saat itulah maka kita akan meledakkan tepat bom yang ditaruh di tubuh mereka. Kemudian semua negara yang hadir akan menyalahkan Pakistan. Namun di saat itulah kemudian Pakistan akan mengkonfirmasi bahwa mereka bertiga adalah agen dari RAW India sehingga hal itu akan menjadi fitnah terbesar untuk India dan India pun akan dikucilkan dari KTT G8.
Arjun kemudian yang berpikir bagaimanapun akan menghentikan semua rencana yang akan Suhail lakukan. Saat di teras rumah Zubaidah, kemudian Zubaidah mengatakan bagaimana menjalankan misi yang seperti ini sendiri. Dan kamu hanya memiliki aku seorang, kata Zubaidah. Namun di saat itu ternyata Arjun tidak sendirian, karena sebetulnya keberadaannya di sini adalah secara tidak langsung misi Chanakya. Arjun menunjuk ke langit bahwa saat ini mereka berdua diawasi oleh kepala Rao yang bernama Kulkarni. Dan ternyata Kulkarni jugalah yang merekomendasikan Arjun untuk bisa menemui Zubaidah. Sebenarnya semua ini telah terencana secara matang oleh agen Rao. Saat itu kemudian Arjun menelpon Kulkarni di mana mereka merencanakan bahwa untuk penyelamatan agen Rao, dan sebelumnya memang Arjun telah mencurigai bahwa Pakistan membuat agen Rao ini menangkap Salim di Suriah. Di awal film yang kita saksikan, ternyata itu merupakan taktik Suhail untuk mengetahui berapa banyak agen Rao yang ada. Dan hal itu ternyata telah terbaca dan menemukan titik terang yang selama ini Arjun curigai. Keesokan harinya, tepat agen Rao yang ditangkap ini akan dikirim menggunakan jet pribadi dengan sebuah konvoi. Namun di saat itu kemudian mereka membuat sebuah konvoi, namun di saat itu ada 4 konvoi yang berada di jalan dengan jalur yang berbeda. Saat itu kemudian Arjun meminta Kulkarni untuk menyadap mobil yang ada berbeda jalur itu karena pasti mobil itu mendapat perintah langsung dari Suhail. Dan benar saja saat penyadapan telepon di dalam mobil itu mendapat sebuah perintah langsung dari Suhail. Di saat itu kemudian Arjun meminta Kulkarni untuk menyadap lokasi telepon Suhail. Dan di saat itu justru lokasi yang disadap itu berada di sebuah padang pasir yang luas lokasi Suhail. Awalnya Kulkarni merasa tertipu, namun Arjun yang menyadari bahwa di tempat itu memang tepat lokasinya Suhail. Arjun memahami bahwa Arjun memiliki sebuah terowongan tepat di padang pasir itu. Di saat itu kemudian Arjun menjebol tepat dari atas terowongan dan masuk ke dalam terowongan yang di situ ada Suhail yang memberikan instruksi. Tak berapa lama Arjun kemudian menghajar Suhail hingga KO. Di saat yang bersamaan itu kemudian Arjun menggunakan telepon Suhail dan menelpon Quraisy, lalu mengatakan bahwa Quraisy harus menghentikan penerbangan pengiriman 3 agen Rao itu. Agen Rao itu apabila tidak membatalkan penerbangan, maka Suhail akan mati di tempat itu juga. Quraisy kemudian memberikan perintah untuk menghentikan penerbangan, namun di saat itu kepala pertahanan melarang, namun Quraisy tetap memberhentikan penerbangan dan akhirnya pun penerbangan 3 agen Rao ini diurungkan dengan pendaratan darurat. Arjun kemudian meminta Quraisy untuk mengadakan pertukaran antara Suhail dan juga 3 agen Rao ini tepat di perbatasan saat itu. Quraisy kemudian menyanggupi hal tersebut. Arjun kemudian menjemput 3 agen Rao yang mana itu adalah teman setimnya dan Arjun akan mengirim Suhail ketika Arjun dan 3 agen Rao ini telah melewati perbatasan. Pertukaran dilakukan pada saat itu. Benar saja tepat ketika mereka sampai di perbatasan India, Suhail dikirim ke Quraisy. Namun saat Quraisy telah menempati kesepakatan bahwa itu ternyata bukan Suhail, tapi justru Suhail palsu dengan wajah sama. Ternyata waktu itu Suhail yang tidak dibunuh, kemudian Arjun membuat rencana dengan si Suhail palsu itu. Dan saat itu Quraisy sangat marah akan apa yang telah dilakukan oleh Arjun dan India kepada dirinya. Arjun bersama 3 orang timnya kini kemudian pulang ke India dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Salah satu dari mereka yang telah tewas di saat itu, istrinya mengatakan dan merasa tidak sedih karena suaminya bukan mati karena hal yang buruk, tetapi suaminya mati dalam kondisi membela negaranya. Di sisi lain, KTT G8 pun dilaksanakan dan saat itu KTT G8 memutuskan untuk menyerahkan Quraisy ke India agar dihukum sesuai hukum India. Serta pengkhianatan negara yang berada di kantor kementerian pun diketahui kedoknya dan saat itu kemudian dibunuh dengan ditembak oleh Arjun. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Agen Nasyakla. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Dukung terus Konco Ngaso dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.